Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Sadaqallahul azim. Para alim, para ulama, bapak-bapak hadirin, para jamaah salat subuh di Masjid Mujahidin yang kami muliakan. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita pagi ini bisa sholat berjamaah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing hati kita, selalu membimbing lisan kita, selalu membimbing pandangan kita, selalu membimbing pendengaran kita, selalu membimbing cara berpikir kita, dan selalu membimbing perilaku kita, dan mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ittiba kepadanya dan kelak di surga bersamanya. Amin. Para jamaah, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan dengan tema hidup adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 29, dalam muqaddimah tadi sudah saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakan Muhammad bahwa kebenaran yang hak itu dari Rabbmu, dari Allah. Al-Quran itu sumber kebenaran sebagai falsafah hidup kita, di mana di situ dijelaskan faman syaa'a falyu'min. Barang siapa yang beriman, imanlah. Wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin kafir, silakan. Allah hanya memberikan 3 potensi: akal, hati nurani, nafsu. Dengan bekal itu silakan pilih. Kebenaran hanya dari Allah. Kalau ingin iman, imanlah. Kalau ingin kafir, kafirlah. Tapi yang jelas, inna a'tadna lizzalimina naron ahata bihim suradiquha. Kalau kamu ingin lepas dari kebenaran, nuruti hanya nafsu, maka jalani. Tapi aku telah menyediakan bagi orang-orang yang kafir. Kalimat zalimin di situ konteksnya disebut kafir. Jadi kafir itu, zalim itu punya makna yang banyak, tapi dalam konteks ayat ini itu adalah kafir. Silakan. Tapi aku menyediakan naron,
ahata bihim suratuha, yang bisa mengelilingi di neraka itu, yang panasnya luar biasa. Wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhli. Penduduk neraka itu bila minta minum, dikasih minum tapi panasnya seperti besi yang menganga. Tidak bisa bayangkan ya. Yaswil wujuh, sehingga wajahnya hitam legam. Bi'sas syarab, itu adalah sejelek-jelek minuman. Wasa'at murtafaqah, dan neraka itu merupakan tempat yang hina, tempat yang jelek. Para jamaah, banyak ayat-ayat yang memberikan kebebasan pada kita. Antara lain la ikraha fiddin, tidak ada paksaan kamu masuk agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, karena sudah jelas ini petunjuk hidayah dan mana yang ghayy, mana yang keliru, mana yang sesat, sudah jelas, tinggal kita. Sehingga dijabarkan di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, menanam kebaikan, hakikatnya kebaikan itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Wa man syaa falyakfur, dan jika kamu berbuat kejelekan, wa man syaa mohon maaf, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu menanam kebaikan, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita menanam kejelekan, kejelekan itu juga untuk kita sendiri. Tidak ada pengaruh sama sekali dengan kekuasaan Allah. Andai kata manusia sak jagat bumi ini tunduk semua, taat semua, tidak dipengaruh dengan kekuatan Allah. Sebaliknya, andai kata semuanya tidak ada yang menyembah Allah, sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita diberikan kebebasan oleh Allah. Kalau subuh-subuh gini semangat, mulai jam 3 bangun untuk menuju masjid, itulah orang beruntung. Sing males-malesan monggo, nanti ke depan kesengsaraan juga pada mereka sendiri. Maka beruntunglah ketika kita memilih kebaikan. Para jamaah, saya akan ingin memberikan ilustrasi. Ada sebuah kisah yang cukup menarik. Ada sebuah kisah di sebuah perguruan tinggi tentang pilihan ya. Suatu saat seorang profesor doktor mengumpulkan para mahasiswa, mohon maaf. Ada mahasiswa, ada mahasiswi dengan jumlah yang cukup banyak juga dalam satu ruangan. Kata profesor, para mahasiswa, mahasiswi, saya ingin mengajak kalian semua berpikir bareng, melatih kejernihan berpikir untuk memilih dalam kehidupan. Tolong ada salah satu yang maju, siapapun boleh, satu orang membantu saya. Akhirnya ada mahasiswi yang cantik, bukan mahasiswa yang maju, cewek. Setelah maju, katanya, Prof, kami yang sanggup membantu Bapak. Oke, kata profesor. Di depan sudah disiapkan papan melamin putih kayak itu ya, di samping itu ya. Disiapkan spidol. Lalu si cewek ini, mahasiswi ini diberikan spidol oleh profesor. Mbak, tolong tulis 20 nama orang yang paling cepat dan ada di otak dan hatimu. Tulis langsung aja, karena dia sudah 20 orang itu yang paling hafal yang ada di otak dan hati. 20 seret. Cepat sekali, nggak sampai 2 menit, mungkin 1 menit sudah dapat 20 nama orang. Semua mahasiswa sepaneng Pak, dia kayak jenengan ini mendalang kabeh. Dia melihatnya.
batinnya para mahasiswa mau diapakan itu karpe profesor. Setelah itu ditulis 20 nama, profesor memberikan tugas, Mbak, tolong dari 20 nama itu coret satu yang kamu anggap tidak seberapa penting dari 20 orang itu. Andai kata diurut gitu, sehingga pakai penting, coret dengan cepat tanpa mikir, seret gitu aja Pak. Tadi mikir. Lalu ditanya oleh profesor, siapa yang Anda coret itu? Itu tetangga saya Pak. Jenengan jangan ikut mikir dulu, cok teko tonggo kok dicoret ya. Mari nanti kita berpikir baru. Lalu diberikan tugas lagi, Mbak, tambah, coret satu lagi. Cepat sekali, seret. Ditanya oleh profesor, siapa itu Mbak? Itu teman kantor saya Pak. Jadi para mahasiswa ini mungkin mahasiswa swasta, sehingga ada yang sudah punya suami, ada yang sudah punya istri, ada yang belum ya. Lalu profesor memberikan tugas lagi, Mbak, tinggal 18 nama, tolong ya, semuanya dicoret, tinggalkan 3 nama yang jangan dicoret. 3 nama ini yang kamu anggap paling ada di otakmu dan ada di hatimu. Semua coret, seret. Tinggal 3 nama yang tidak dicoret. Lalu ditanya, Mbak, 3 nama, sisa 3 nama yang tidak dicoret itu siapa saja? Prof, 3 nama itu adalah 1 orang tuaku, anakku, dan suamiku. Orang tuaku, anakku, dan suamiku. Ingat, ini tadi temanya hidup adalah pilihan. Nah, batinnya dalam hati mereka yang ada di ruangan itu para mahasiswa begini. Saya yakin sudah tuntas, tidak mungkin dicoret lagi. Wong tinggal orang-orang inti, orang tua, anak, suami. Suasana hening, sepi. Kok jenengan melok mikir pisan koyo ya. Ya. Akhirnya karena suasana sepi, mungkin merenungkan apalagi tugas yang selanjutnya, profesor masih memberikan tugas lagi. Mbak, dari 3 nama itu, orang tua, anak, dan suami, coret 1 lagi yang menurut Anda kepentingannya dari 3 itu yang tidak seberapa penting dari 3 itu. Masya Allah, yang namanya spidol itu taruh di kepala, tek, mikir, ini mikir panjang. Tadi dari 17 itu tidak ada mikir panjang, seret. Ketika harus memilih 3 orang ini, mikir lama gitu. Orang tua, anak, suami, orang tua, anak, suami. Bismillah, seret. Ditanya oleh profesor, siapa yang Anda coret? Orang tua Pak. Di benak mereka hadirin itu mikir, kok orang tua yang dicoret? Mungkin sama juga mikir, kalau nyambung dia, nyambung apa mboten? Akhirnya para hadirin di ruangan itu, para mahasiswa itu, aduh, kok orang tua ya? Tapi karena hidup adalah pilihan, kita tidak bisa menyalahkan seseorang. Ya. Akhirnya dosen juga memberikan 1 tugas lagi, Mbak, coret 1 lagi, hanya 1 tidak boleh dicoret. Langsung mikir lagi, anak, suami, dah mikir, seret, coret, bismillah. Ditanya oleh profesor, siapa yang Anda coret? Anak Pak. Ketika dari 3 pilihan orang tua, anak, suami, yang dicoret orang tua sama anak, profesor memberikan komentar, Mbak, sadarkah Anda bahwa orang tua adalah yang melahirkan kamu, yang mendidik kamu, yang merawat kamu. Anak adalah lahir dari rahimmu sendiri.
Kenapa kok Anda coret? Malah kamu suami yang Anda pertahankan. Padahal Anda jika suami itu mati kamu bisa nikah lagi. Andai kata kamu cerai juga bisa nikah lagi. Dengan perlahan mahasiswi mengatakan, Prof, ini pilihan. Saya berpikir orang tua saya sudah tua. Apa yang aku inginkan? Insya Allah logika saya dia akan meninggal lebih cepat. Anak, kenapa saya coret? Saya yakin anak saya nanti sudah dewasa, nikah, pasti dia akan meninggalkan aku. Karena dia harus punya kewajiban. Entah kalau laki itu kewajiban mengayomi istri, dan kalau perempuan dia juga kewajiban untuk mengikuti suami. Para jamaah, mari kita cerdasi kisah di kampus tadi. Mulai dari awal tetangga, coret dengan cepat, seret. Kenapa kok tetangga ini dicoret dengan cepat tanpa berpikir? Di sini ada kemungkinan. Mungkin dia kebetulan tetangga ini jahat koyok mak lampir kepada dia. Ya. Halo? Ya. Mungkin dia punya tetangga yang gak ada resek, dari tidak pikir seret gitu aja. Apa pelajaran dapat kita petik? Jadilah tetangga yang baik dimanapun kita berada, sehingga tidak gampang kita dibenci oleh orang. Andai kata tetangga itu baik, mungkin tidak begitu cepat dia, karena di hati sendiri, ya Allah, tonggoku itu baik sekali. Mungkin dia akan mencoret lainnya. Yang lain itu banyak, ada teman grup WA, ada teman mantan pacar, ya macam-macam, dicoret semua, ya, ditinggal suami. Kemudian ditanya, tadi teman kantor Anda coret lebih cepat? Iya Pak, karena teman kantor saya ini mungkin membuat gelisah dia. Banyak loh Pak teman kantor yang nyun sewu, main sikut kanan sikut kiri, ya enggak, sama-sama jabatannya selevel, tapi hatinya tidak bisa menyatu. Dia ngatok kepada pimpinan, jegal kancane. Betapa banyak, saya merasakan itu Pak. Saya lihat fenomena di kantor, kok kayak gini ya, tidak sehat. Nah, sehingga bagi dia membuat risih, coret gitu saja. Apa artinya? Kalau panjenengan jadi teman kantor dalam bergaul, mungkin di kampung dikembangkan, jadilah teman-teman yang baik. Jangan menyusahkan orang. Ya. Oleh karena itu tadi dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Tanamkan kebaikan, jangan menanam kekecewaan kepada siapapun, sehingga kita dikenang oleh siapapun. Jadi ono Pak wong sing gawe resek menanam kebencian. Ya. Mohon maaf, saya itu sering merasa risih melihat di YouTube kalau ada ustadz-ustadz yang menghina ustadz yang lain. Ngapun kang kata, goblok no. Ndak indah itu Pak, ndak indah. Bahkan mohon maaf tidak saya sebut, saya itu pernah menangis kok koyok gini ya. Ustadz sekali bersetingkat wilayah Jawa Timur, kitabnya luar biasa, pandai baca kitab kuning, hanya tidak sepaham dengan salah satu ustadz. Tidak sepaham dengan salah satu ustadz. Jamaahnya itu dibimbing, Bapak Ibu tolong, kalau ada ustadz kiai mubalik yang ceramah bukan golongan kita, jangan percaya, bohong. Itu kan tidak sehat. Kira begitu. Ini ustadz loh Pak, Al-Quran paham. Itu berarti yang jam itu emosi Pak, bukan nurani, nafsu. Mestinya tidak begitu. Kalau tidak sepaham dengan ustadz, mungkin memang melenceng lah gitu, mungkin nggak sepaham. Mestinya membimbing jamaah tidak seperti itu. Bapak Ibu menawi panjenengan mendengar ustadz yang ceramah tidak pas, sama tanya pada ustadz yang sepaham dengan panjenengan. Ustadz kok ada ustadz ceramah seperti ini, kan indah, ya kan? Coba saya itu kagum dengan pola ceramahnya Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Terlepas dari plus minus, ada yang mengklaim cenderung Syiah, saya tidak bahas itu. Tapi dia seorang alim, mantan Menteri Agama,
sudah bisa menelurkan tafsir Al-Misbah, yo hafal Quran, tapi coba ceramahnya tidak pernah menghina siapapun. Gayanya kalau ada perbedaan pendapat, ada seorang alim yang berpendapat begini, cara berpikirnya sebabnya begini-begini, ada yang begini. Jadi wajib kita hormati. Mereka itu seorang alim, bukan orang sembarangan. Pendapatnya berbeda dengan kita, kita hormati, kita hargai. Indah kan? Ya. Daripada nuding-nuding itu Ustadz goblok tuh. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf. Kita ini sering terjebak dengan nafsu. Tidak terasa. Makanya Rasul memberikan terapi, memberikan memberikan nasihat kepada Siti Fatimah agar tidak mudah terjebak dengan nafsu. Nah, baca wiritan ini pagi dan sore. Apa itu? Jangan insya Allah pun hafal. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri tegak, bi rahmatika astaghis, ya Allah, dengan rahmatmu saya minta tolong ya Allah. Minta tolong apa? Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, perbaiki segala urusanku loh ya Allah. Perbaiki segala urusan saya. Urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, urusan organisasi, urusan ketakmiran, urusan apa saja. Urusan pekerjaan. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan kau serahkan aku pada diriku. Jangan kau serahkan aku pada diriku. Tarfata ini, walaupun sekejap mata. Apa maksudnya? Kok jangan serahkan aku pada diriku? Ya Allah, aku pasrah dan panjenengan ya Allah. Urusan nopo cara berpikir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal. Makanya kita, ya Allah, bimbing hati kami, bimbing lisan kami, bimbing cara berpikir kami. Sebab kalau kita nurut cara kita sendiri, bisa jadi kita terjebak dengan nafsu. Saya kemarin tanya pada Ustadz Sentot, Ustadz, durasi waktunya ceramah subuh berapa menit? Karena berbeda-beda, Ustadz. Kalau ada yang 50 menit, ada yang cukup kultum 10 menit, katanya yes antara 20 menit, Ustadz. Kalau sudah dibatas 20 menit, kok ceramah 1 jam, itu nafsu. Halo? Nafsu sudah. Karena jamaah akan gelisah. Betul apa enggak? Makanya ada ahad pagi, jamaahnya banyak atau jam 6 cepat dimulai, 7 selesai. Karena orang-orang jamaah juga ada yang janji, aku tak ikuti ahad pagi dulu ya, insya Allah 7:30 sudah di rumah. Jadi bisa diukur waktu. Kepentingan orang enggak sama. Ada aku kepingin ahad pagi dulu, jam 7 biasa sudah selesai, sehingga saya bisa janji dengan orang lain. Tapi nek ngawur Ustadz sampai ceramah 7:30, hati-hati. Itu bisa jadi jebakan nafsu. Halo? Saya baca Al-Quran tadarusan, masjidnya di tengah perumahan, yang heterogen, ada yang agama selain Islam, ngaji sampai jam 12 malam. Itu bukan ibadah, tapi nuruti nafsu. Kenapa pakai mic? Tanpa mic pun bisa, sehingga tidak mengganggu orang lain. Makanya mari, hidup ini pilihan. Kita diberikan Allah otak, akal, hati nurani, nafsu. Sing jalan yang mana? Hati-hati. Makanya siapapun bisa terpeleset, walaupun ustadz, walaupun kiai. Makanya jangan heran yang namanya Yai Bal'am hidup di zaman Nabi Musa, itu menjadi matinya kafir, matinya su'ul khotimah, ilatim melet, gara-gara mendukung daripada rajanya yang dolim. Yai Baseso yang asalnya alim mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan. Saya bisa hadir di sini itu karena pertolongan Allah. Saya bisa ceramah di sini itu karena ada maunah Allah. Tanpa ada pertolongan saya tidak bisa ngomong di sini. Tidak ada yang kita sombongkan, kehebatan kita tidak ada. Kita ini lemah. Makanya coba lihat,
kalau ada MC, para jamaah, alhamdulillah berkat taufik, berkat rahmat, taufik dan hidayah Allah, kita bisa berkumpul di sini. Berkat taufik, rahmat dan hidayah Allah, kita bisa. Makanya jangan kita nyun sewu menghina orang. Oh angel Pak tuturane Pak monggo Pak. Kongkon kumpul jamaah jo angele. Ndak usah begitu. Ya niru koyo awak-awakan kok. Jenengan kalau hatinya tidak digerakkan oleh Allah, ndak mungkin datang ke sini. Itu semua adalah maunah Allah. Makanya kalau kita bisa melakukan kebaikan, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku kesempatan bisa ada di masjid ini. Lemah Pak kita. Kita sering kadang ngomong terpleset, oh ini nafsu. Hati-hati, siapapun bisa terjebak, siapapun bisa marah, tapi kemampuan untuk menahan ini, hati-hati. Makanya ada doa ini sering dibaca kadang pada saat sujud, kadang doa ini dibaca pada saat akan berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa basari nuran wa sam'i nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ja'alni nuran. Insyaallah jangan pun hafal kan. Ya Allah, jadikan hati kami ada nur panjenengan ya Allah, di lisan kami ada nur panjenengan ya Allah, di mata kami ada nur panjenengan ya Allah, di pendengaran kami ada nur panjenengan ya Allah, di depan, di belakang, di kanan, kiri ada nur panjenengan ya Allah. Apa? Orang tuh kalau diliputi nur Allah, insya Allah ngomong terbimbing. Jadi kepengen marah, tapi kada ada nur ilahi, maka terbimbing. Mohon maaf Pak, siapapun bisa marah Pak. Ketika bisa, tapi dia akan menahan. Ya Allah, ini sahabat saya ya Allah. Ya Allah berikan aku kesempatan untuk bisa sabar. Sehingga kepengen nyeplos ngomong gak enak, gak jadi Pak. Itu berarti nurannya jalan. Betapa banyak orang pakai akal nafsu, gak cocok marah. Ini gak ngono meso. Oh saya punya Pak. Ada orang begitu, orang kantor Pak ya. Gak cocok, ya opo sih marah. Ini gak ngono meso. Meso elah Pak, JOK. Ini kau ni JANCO, kau ni dawa ngono. Ya Allah. Okay. Jadi hidup ini adalah pilihan. Kembali pada substansi tadi cerita. Teman kantor dicoret. Kemudian orang tua dicoret. Kenapa? Bisa jadi, mohon maaf. Tadi kan orang tua coret, anak coret. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Ngapun tengah kata. Orang tuanya kurang bisa mendidik pada anak. Saya ini di Pengulu Pak. Saya pernah merafak manten. Kenapa bapaknya tidak datang Pak selaku wali? Nangis dia, nangis. Kenapa nangis? Bapak saya Pak, sejak saya kecil ditinggal oleh ayah saya. Ibu saya menderita. Ibu saya menderita Pak. Sekarang saya kemarin katanya siap datang tapi tidak datang. Ayah saya nikah lagi Pak dengan wanita. Sehingga ibu saya dibiarkan. Saya tidak mendapat pendidikan. Sehingga anak ini terekam jejak orang tuanya jahat. Orang tuanya jahat dengan dia, jahat dengan ibunya. Tapi rata-rata Pak sebenarnya semua orang tua pasti sayang pada anak. 99%. Kebetulan mungkin punya orang tua yang jahat, yang gak ngopeni, sehingga dia lebih baik dicoret. Mohon maaf nih, mohon maaf. Itu pilihan saja, pilihan saja. Andai kata orang tuanya sangat baik, mungkin dicoret suaminya. Kenapa kok anak? Karena anak dicoret itu mungkin dia punya pikiran, wis gak apa-apa, anakku nikah akan ikut pendampingnya. Bisa jadi, bukan karena kebencian. Kenapa suami dipertahankan? Mungkin kebetulan suaminya ini sayang, nyukupi, sayang, sangat tanggung jawab pada dirinya. Andai kata suaminya ngaplokkan koyo Bilar, bojone Lesti, ya, mungkin dia dicoret kira-kira gitu. Aduh suamiku jahat, aku lebih baik daripada ikut suami menderita terus, sudahlah lebih baik tidak punya suami, aku ikut anak saja. Bisa jadi. Tadi temanya ada hidup ini pilihan. Ada seorang laki-laki yang begitu istrinya meninggal, dia tidak mau nikah lagi Pak. Itu pilihan Pak. Oh jadi ngomong, mau sama gak nomor rabi mana Pak. Ya. Dia tidak, dia ingin merawat cucunya. Saya lebih senang mendidik cucu, ini hiburan saya tidak butuh nikah lagi. Bisa jadi, kita tidak usah menjadikan seorang lah yang jiknom sehat lah, pemborah bimane lah wena. Itu kan jenengan pilihan orang tuh punya pilihan. Begitu juga kenapa
si perempuan ini kok mempertahankan suami, mungkin suaminya taat, orang bisa diikuti, bisa jadi. Apa artinya? Bahwa sejarah kehidupan seseorang itu tidak sama, Pak. Nah, makanya ada orang pilih, ada seneng orang sholat di masjid sana, saya seneng di sana, ustadznya semacam ini. Tidak usah kita menyalahkan orang, namanya orang punya pilihan. Inilah hidup. Makanya jangan menjustifikasi orang. Kalau dewi situ gak patek podo, tidak usah begitu, Pak. Tidak usah begitu. Ingatlah, dengan kita punya modal akal, hati nurani dan nafsu ini, mari kita selalu mohon kepada Allah. Sekali lagi, mari kita belajar untuk selalu pandai memilih yang terbaik dengan mengasah otak kita, mendidik, membiasakan hati kita dengan banyak berpikir, karena menunya tidak sama, Pak. Otak ini menunya ilmu. Semakin banyak mengkaji, banyak belajar, kita semakin cerdas. Hati ini tidak butuh pinter, Pak, tidak butuh pinter. Hati ini butuh yakin, syukur, sabar, tawakal, qanaah. Ini di hati. Hati tidak butuh pinter, tapi butuh yakin. Contoh, anak orang kalau yakin, hatiku yakin, ini anak ganti mbek wong tua, pasti barokah. Itu gak butuh pinter, gak butuh sekolah di Amerika, mondok di Amerika cukup. Itu butuh yakin. Saya yakin orang kalau gemar bersedekah, pasti Allah tambah memberikan banyak rezeki. Itu hanya keyakinan. Saya yakin bahwa orang yang memakmurkan masjid pasti hidupnya berkah. Itu gone tenati. Nafsu itu untuk semangat. Cuma nafsu harus dididik. Kalau nafsu dibiarkan menjadi liar. Ini sudah hampir 25 menit. Kalau saya lanjutkan itu melewati daripada durasi waktu. Saya khawatir terjebak dengan nafsu. Mohon maaf. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.